Salam sejahtera, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Semangat pagi, salam sehat selalu, kembali lagi dengan aku. Welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang asuhan persalinan normal untuk topik amniotomi. Nah, semangat ya buat rekan-rekanku bidan yang sedang berjuang di pendidikan untuk hukum bidan dan SKB bidan. Oke, kita belajar bersama di channel ini ya. Oke, langsung aja. Di sini kita akan ngebahas tentang amniotomi. Kapan sih bisa dilakukan amniotomi? Indikasinya apa? Gitu. Oke, langsung aja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan amniotomi? Nah, amniotomi ini adalah tindakan untuk memecahkan selaput ketuban. Emang boleh indikasi amniotomi untuk bidan sendiri apa sih gitu? Boleh, bidan boleh melakukan amniotomi, tapi dengan syarat. Ada indikasinya, dilakukan jika pembukaan lengkap. Nah, lengkap di sini artinya 10 cm ya, teman-teman. Kita tahu pembukaan itu dimulai dari buka 1 sampai dengan buka 10 cm. Oke, kemudian ketika dia sudah buka lengkap dan selaput ketubannya masih utuh. Nah, jadi jangan dilakukan amniotomi ketika pembukaan belum lengkap. Ya. Kemudian kita lakukan amniotomi ini ketika si ibu juga dapat meneran dengan spontan. Kalau si ibunya tidak bisa meneran, tidak bisa mengejar, jangan dilakukan ya. Oke, jadi gunanya dilakukan amniotomi ini apa? Nah, ketika sudah pembukaannya lengkap dan ketubannya masih utuh, maka ini akan membantu mempercepat kelahiran bayi. Nah, mempercepat kelahiran bayi jika sudah kala 2. Dan amniotomi ini tidak perlu dilakukan secara rutin ya, teman-teman, atas indikasi aja. Oke, kemudian amniotomi ini kita lakukan untuk yang seperti apa gitu. Nah, jangan dilakukan jika presentasi majemuk atau jika teraba adanya denyutan di samping kepala atau tali pusat terkemuka. Nah, ketika kita mau melakukan amniotomi, ini otomatis kita periksa dalam dulu ya. Kita periksa dalam apakah pembukaannya sudah lengkap gitu. Nah, ketika kita melakukan periksa dalam, pasti banyak ya yang kita nilai di sana. Nah, salah satunya kita cek apakah ada teraba bagian yang lunak dan berdenyut di sisi kepala si janin itu ketika kita PD. Nah, ketika ada yang berdenyut, kemudian dia lunak, itu biasanya kan tali pusat ya, jadi dikenal dengan tali pusat terkemuka. Nah, kalau tali pusatnya sudah keluar, disebut dengan tali pusat menumbung gitu. Nah, kalau teraba lunak dan berdenyut di samping kepala, maka jangan dilakukan amniotomi karena dia tali pusat terkemuka. Nah, kalau kita lakukan amniotomi pada saat posisi ada tali pusat yang terkemuka, maka nanti ketika si ketuban ini dipecahkan, maka tali pusat akan semakin keluar. Nah, ketika kepala turun, maka tali pusat ini akan terjepit di antara kepala dan panggul si ibu, maka akan terjadi gawat janin, gitu ya. Jadi asupan oksigennya nggak lancar nanti sama si adik bayinya, karena kan tali pusatnya terjepit nih di antara kepala dan si panggul ibunya. Maka hati-hati ketika kita melakukan amniotomi ini ya, teman-teman. Oke, kemudian saat kapan kita melakukan amniotomi ini gitu, waktunya gitu ya, waktu yang tepat. Nah, kalau untuk indikasinya tadi kan sudah ini pembukaan lengkap. Nah, kapan sih kita melakukan amniotomi ini gitu? Kita lakukan amniotomi ini di ketika HIS-nya sudah mulai turun. Ketika HIS tinggi itu, ketika HIS lagi tinggi, kalau kita lakukan amniotomi maka akan menyembur gitu ya. Ketika air ketubannya menyembur, maka ada resiko emboli cairan ketuban sama si janinnya. Kasihan ya teman-teman. Maka ketika kita mau melakukan amniotomi, maka satu tangannya kita berada di fundus, kita meraba nih fundusnya. Apakah HIS-nya masih di puncak nih? Apakah HIS-nya sudah mulai turun atau di sela-sela HIS gitu ya teman-teman. Nah, ketika HIS-nya sudah mulai turun atau di sela-sela HIS, maka disinilah kita melakukan amniotomi. Nah, dan kalau kita melakukan amniotomi ini ketika tidak ada HIS, ketubannya nggak menonjol ya teman-teman. Nah, kalau dia pas lagi HIS kan ketubannya itu menonjol, tapi kalau pas lagi di puncak HIS-nya ketika kita lakukan amniotomi nanti nyembur, maka ada resiko emboli cairan ketuban. Maka ketika HIS-nya sudah mulai turun, ketubannya masih menonjol, maka disitulah kita lakukan amniotomi. Oke. Nah, setelah kita sudah melakukan amniotomi ini, kita harus nilai warnanya, kemudian konsistensi cairan ketubannya, apakah dia jernih, apakah dia sudah bercampur dengan mekonium, apakah dia bercampur dengan darah gitu ya teman-teman. Kemudian
Oke, ini tadi mekonium atau darah. Kemudian setelah kita lakukan amniotomi, jangan lupa untuk segera periksa DJJ. Kita nilai proses kemajuan persalinan. Oke, untuk amniotomi kayaknya udah cukup lengkap ya di sini ya teman-teman. Nah, oke. Kita coba deh ke contoh soal atau latihan soal ya. Cuman satu kasus tapi 2 soal deh. Oke, apakah tindakan awal yang harus dilakukan oleh bidan? Nah, kita baca sekilas ya. Di sini G2 penol dia parturian aterem. Nah, dia datang ke PMB dengan keluhan ingin meneran. Si ibunya ingin meneran dan keluar air-air dari jalan lahir. Oke, tekanan darahnya segini karena ibunya ini lagi udah pengen meneran, artinya dia sedang di puncak his ya teman-teman. Jadi tensinya agak naik sedikit, kemudian yang lainnya ini masih dalam batas normal sih. Oke, kemudian hasil pemeriksaannya abdomen bagian terendah janin kepala. Jadi presentasi kepala, hisnya ini udah ada kuat nih, sudah sangat bagus hisnya. 5 kali per 10 menit selama 45 detik. Kemudian DJJ-nya juga bagus, reguler ya, normal. Nah, pada saat pemeriksaan dalam, pembukaannya sudah lengkap. Terus ketubannya utuh. Nah, ini dia kata kuncinya di sini. Katanya ketubannya utuh. Oke. Maka yang ditanya di sini adalah tindakan awal. Karena kan ketubannya di sini masih utuh, maka hal yang kita lakukan adalah Oke, teman-teman boleh jawab ya, boleh di pause dulu sebelum kita bahas. Oke, untuk yang A, menyiapkan partuset. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas 60 langkah APN ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman sudah lebih paham langkah APN, sudah hafal ya teman-teman. Yang kemarin udah aku kasih di video itu ada di bagian yang terakhir, mungkin bisa ditempel kali ya di dekat tempat tidur atau di mana gitu, ditaruh jadi wallpaper HP gitu ya teman-teman, supaya lebih gampang untuk mengingatnya, supaya kita nggak salah, karena 60 langkah APN itu harus step by step, karena kalau ke skip aja satu maka langkah selanjutnya nanti bakalan salah, sayangnya, karena di soal-soal UKOM ini kan cukup banyak ya tentang asuhan persalinan, jadi semoga udah bisa dihafal. Oke, kita bahas yang pertama, menyiapkan partuset. Nah, untuk menyiapkan partuset ini bagian dari kala 2, tapi dia untuk di tahap yang kedua. Ini sudah dari awal ya teman-teman kita persiapkan. Ini di langkah APN yang kedua ya. Kemudian untuk memimpin persalinan. Nah, di sini kita belum waktunya memimpin persalinan karena kan ketubannya juga masih utuh. Nah, untuk memimpin persalinan ini ada di tahap yang ke-13 gitu ya. Kemudian memberitahu hasil pemeriksaan. Ya, ini memang harus kita lakukan ya, memberitahu hasil pemeriksaan. Ini di langkah ke-11 kali ya. Langkah ke-11 di langkah HPN. Kemudian mengajarkan teknik meneran. Mengajarkan teknik meneran ini kurang lebihnya sama dengan yang B ya. Di yang ke-13 juga. Nah, jadi karena ketubannya di sini masih utuh, maka langkah awal yang kita lakukan adalah dengan memecahkan ketuban. Kita lakukan amniotomi di sini. Setelah kita lakukan amniotomi, kita cek DJJ-nya, baru nanti kalau sudah ada his lagi di puncak, maka kita ajarkan si ibunya untuk teknik menerannya. Kita pandu ibunya teknik mengejan yang baik dan efektif. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah memecahkan ketuban karena ketubannya masih utuh. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, memecahkan ketuban atau amniotomi ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Hanya 2 soal dengan 1 kasus ya teman-teman. Oke, apakah tindakan amniotomi dilakukan? Oh, sorry. Apakah? Kapan ya teman-teman? Kapan tindakan amniotomi dilakukan? Oke. Tadi udah kita bahas juga di materinya ya, kalau amniotomi ini dilakukan saat ibunya meneran, maka kurang lebihnya sama ya teman-teman, akan terjadi emboli cairan ketuban juga, maka ketubannya juga akan menyembur gitu ya. Kemudian saat his adekuat, sama ya teman-teman, bukan saat his mulai hilang. Oke, boleh kita skip dulu. Saat tidak ada his. Nah, kalau kita lakukan amniotomi saat tidak ada his, ketubannya nggak menonjol ya. Jadi, memang sewaktu ketuban menonjol lah kita lakukan his. Oke, saat di puncak his. Nah, saat di puncak his ini sama aja dengan his yang adekuat ya, teman-teman. Maka, ini bukan. Maka, jawaban yang paling tepat adalah saat his mulai hilang. Saat his mulai hilang atau diantara sela-sela his gitu ya, teman-teman.
Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, saat his mulai hilang. Oke, coba kita highlighter dulu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, saat his mulai hilang. Oke, kayaknya udah cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan amniotomi. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kalau teman-teman juga punya request video, boleh ditinggalkan requestnya juga di kolom komentar. Nanti aku akan usahakan buat videonya atau jawab di komentar ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih udah mampir di channel ini, sudah tonton videonya sampai habis. Kalau teman-teman suka boleh di like, kalau nggak suka juga boleh di dislike. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu buat kita semuanya. See you, bye-bye. See you on my next video.